apakah ini mau dibuat stuck atau mau dihapuskan gitu. Kang Maman menyampaikan apa-apa perlu dilebur, dihilangkan saja Kementerian Agama. Padahal tusinya itu sesungguhnya sangat-sangat diperlukan di Indonesia, tetapi anggarannya belum berkeadilan menurut saya, Pak Ketua Dasopang. Belum berkeadilan, sangat tidak berkeadilan. Mau dibawa kemana bangsa kita? Saya yakin bahwa perlu menjadikan bangsa kita bangsa yang punya karakter, dan karakter itu dibentuknya oleh agama. Saya yakin bukan oleh yang lain. Perlu juga disampaikan kepada Presiden apakah visi misinya akan tetap seperti ini atau akan menguatkan. Kalau menguatkan, perlu Menteri Keuangan itu sedikit melirik kepada Kementerian Agama untuk lebih ditingkatkan. Lanjut dari Golkar. Terima kasih pimpinan dan rekan-rekan Komisi 8, Pak Sekjen, Pak Irjen, Pak Dirjen Bipendis, Dirjen Bimas Islam, Direktur Bimas Kristen Katolik, Hindu Buddha, dan juga ujung BPJBH kalau ada yang ketinggalan, beserta seluruh jajarannya. Sebetulnya ini tadi hampir sudah diborong sama Mbak Esti dan dilengkapi oleh Bu Seli. Tapi saya menambahkan bahwa sebetulnya jika dilihat dari pagu indikatif Kementerian Agama dengan nilai segitu 35-nya saja dari 70, hampir separuhnya untuk pendidikan. Itu pun jika kita melihat tadi sudah disampaikan dibandingkan dengan Kemendikbud, ini masih sangat jauh sekali. Maka kalau periode pembahasan yang lalu kita menyampaikan apakah ini mau dibuat stuck atau mau dihapuskan gitu. Kang Maman menyampaikan apa-apa perlu dilebur, dihilangkan saja Kementerian Agama. Padahal tusinya itu sesungguhnya sangat-sangat diperlukan di Indonesia, tetapi anggarannya belum berkeadilan menurut saya, Pak Ketua Dasopang. Belum berkeadilan, sangat tidak berkeadilan. Anggaran 35 triliun itu pun belum sangat tidak memadai. Karena apa? Di situ pendidikannya tidak hanya satu ya yang diurus, dan faktanya dari pendidikan itu saya belum meneliti lebih jauh berapa persen yang kembali kepada tusi pendidikan. Hampir bisa dipastikan porsi anggarannya jauh lebih besar itu untuk gaji. Pasti bisa dipastikan. Apakah kita bisa melihat bisa 20% itu untuk pendidikan? Saya yakin belum sampai 20% yang murni bisa untuk pendidikan. Fakta dan realita, BOP-nya, bosnya, PIP-nya, KIP-nya faktanya hanya seperti tidak ada penghargaan dan tidak ada perhatian kepada mahasiswa kita. Masa satu kampus hanya mendapat 10 personal yang mendapatkan KIP. Ini yang menceritakan kemarin Bapak sendiri ya, sewaktu masih menjadi Dirjen Bimas Islam. Loh, kalau seperti ini apa tidak wajib diperjuangkan? Mau dibawa kemana bangsa kita? Saya yakin bahwa perlu menjadikan bangsa kita bangsa yang punya karakter, dan karakter itu dibentuknya oleh agama. Saya yakin bukan oleh yang lain. Terus kalau tidak ada keberpihakan anggaran kepada agama di pendidikannya, di tusi keagamaannya, terus mau dijadikan apa? Tadi disampaikan juga oleh Mbak Esti, masing-masing
masyarakat kita dari agama apapun, baik Islam, Kristen, Buddha, semuanya ketika membangun tempat ibadah mereka, tidak semua kok itu difasilitasi dan dibantu oleh Kementerian Agama. Yang banyak justru partisipasi masyarakat di semua agama. Bantuan dari pemerintah itu sangat-sangat limit dan sebarannya sangat-sangat sedikit. Nah, kalau seperti ini bagaimana mereka akhirnya mau mendalami, mau memahami agama secara holistik? Akhirnya ya hanya parsial saja, dan pemahaman yang tidak utuh ini yang mengakibatkan terjadinya konflik atau ya deradikalisasi kalau yang dulu dikatakan seperti itu. Oleh karena itu saya sebetulnya lebih sepakat nanti dari pembahasan lebih mendalam lagi di FGD dengan anggaran seperti ini, tetapi nextnya besok perlu diperjuangkan anggaran yang lebih tinggi lagi. Perlu juga disampaikan kepada Presiden apakah visi misinya akan tetap seperti ini atau akan menguatkan. Kalau menguatkan, perlu Menteri Keuangan itu sedikit melirik kepada Kementerian Agama untuk lebih ditingkatkan. Apalagi saat ini sebetulnya dengan segala dinamikanya BPJBH itu sangat-sangat diperlukan di segala lini, tetapi dengan anggaran yang seperti itu, semua saya kira semuanya sangat memerlukan perhatian pemerintah dari sisi anggaran. Nah, oleh karena itu sedikit saya menambahkan mengenai pentingnya, kalau Pak Sekjen, pentingnya moderasi beragama, Pak, dengan limitnya anggaran minimal. Moderasi beragama itu tetap digaungkan, tetapi pada tataran grassroots-nya untuk memberikan pemahaman yang lebih baik. Kemudian yang kedua, untuk Dirjen Pendis, saya berharap sekali ini, saya berharap kemarin sejak Pak Dirjen Pak Komarudin, kita selalu push dan berharap bahwa Dirjen Pendidikan Islam ini mampu mencetak generasi yang bisa dibanggakan oleh negara gitu. Nah, tetapi dengan anggaran seperti ini ya memang harus jauh-jauh lebih bisa memberi prioritas. Jangan abaikan pendidikan tinggi, pendidikan agama Islam dari tataran yang paling bawah sampai yang tinggi. Kalau PAUD, RA dan sebagainya, hampir partisipasi masyarakatlah yang ada. Hampir tidak ada. Dari 10 ini hanya 1 yang mendapatkan perhatian dari Kementerian Agama. Padahal justru disinilah kita mau mencetak generasi yang berkarakter ya dari bawah. Tapi kalau perhatiannya nggak ada, terus bagaimana? Nah, ini kita harapkan berjenjangnya ini secara secara epik lah dari anggaran itu. Dan jangan abaikan partisipasi sekolah-sekolah swasta. Dari awal sampai hampir akhir yang saya sampaikan, peran dari masyarakat ini jauh lebih banyak untuk mendorong pendidikan Islam ini, yang justru peran masyarakat jauh lebih banyak kecuali negeri. Nah, oleh karena itu berikan porsi yang seimbang kepada mereka juga, baik bosnya, baik BIP-nya, agar supaya apa? Mereka itu juga setara. Pendidikan swasta itu kualitas yang akan mereka didik adalah sisa-sisa dari yang negeri dari sisi akademiknya,
tetapi swasta ingin memerankan bagaimana pendidikan swasta itu hasil akhirnya setara dengan yang negeri. Nah, ini kan kalau tidak ada dukungan supporting sistem dari pemerintah, kasihan mereka. Padahal peran swasta itu jauh lebih berat. Guru swasta pun jauh lebih berat. Untuk P3K, guru swasta pun nomor sekian. Pasti yang diutamakan juga yang negeri. Kemudian dari pendidikan MTS, Pak, MI MTS yang ingin melanjutkan ke sekolah sekaligus, Pak, biar mendapatkan perhatian besok mungkin tidak. Untuk naik ke tingkat melanjutkan sekolah pendidikan ke SMU umum, ternyata kita sangat diremehkan sekali loh sesungguhnya oleh Kemendikbud. Fakta dan realita di lapangan, anak-anak MTS juara 1 mau masuk ke sekolah SMA negeri ini turun 2 digit porsinya. Ini dianggap hanya sekolah, kalau orang Jawa bilang pupuk bawang. Serendah itu ke harga sekolah pendidikan keagamaan. Bagaimana nanti Bapak bisa memperjuangkan agar kesetaraan? Ini aja swasta loh, MTS negeri loh, apalagi yang swasta gitu. Bagaimana Bapak mampu memperjuangkan ke depannya agar supaya pendidikan agama ini setara dengan pendidikan umum, kualitasnya paling tidak dianggap sama, dan mempunyai plusnya adalah karakter, karena dia basicnya adalah keagamaan. Ini yang kita harapkan. Adapun ya BPJBH, kita berharap ke depan tentunya semakin meningkatkan kembali dan dievaluasi, Pak, agar supaya masyarakat yang UMKM menengah ke bawah betul-betul mendapatkan perhatian sesuai janji Presiden terpilih. Kita berharap semua itu nanti goalnya di akhir betul-betul bisa terwujud. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih Bu Endang.